ini nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahannya dan bertahan di level Rp15.000 per dolar Amerika. Namun di perbankan nasional, rupiah sudah ditransaksikan hingga mencapai 15.900 per dolar Amerika. Ada sejumlah faktor yang menyumbang anjloknya rupiah. Di antaranya, kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi global membuat mereka memindahkan asetnya ke tempat aman, hingga naiknya angka inflasi di tanah air. Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, anjloknya rupiah akan memberikan tekanan bagi pelaku usaha yang berdampak pada kenaikan harga barang. Ketika nilai tukar mengalami depresiasi, impornya menjadi lebih mahal, tentu ini akan menjadi semacam tekanan gitu ya bagi pelaku usaha di dalam negeri. Ketika nilai tukar ini terjadi dalam range yang lama gitu ya pelemahannya, ini kan nantinya perlu direspon oleh pelaku usaha dengan misalnya melakukan penyesuaian harga ya. Dan ini yang kemudian bisa menambah tantangan dari upaya untuk menekan inflasi, karena ketika harga naik tentu itu juga akan berdampak terhadap inflasi itu sendiri. Meskipun nilai tukar rupiah sudah melemah lebih dari 4% sejak Januari 2022, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimistis fundamental ekonomi masih kuat. Hal ini ditandai dengan sejumlah indikator. Di antaranya neraca perdagangan di tahun ini yang selalu surplus dan kuatnya cadangan devisa. Memang betul bahwa aliran modal asing untuk SBN memang tidak kuat. Tapi bukan berarti itu akan mengganggu nilai tukar. Karena apa? Karena account defisit kita bahkan yang tahun lalu surplus, semester 1 juga surplus, dan tahun ini defisitnya rendah, dan neraca pembayaran secara keseluruhan adalah surplus. Artinya pasokan fundamental falas itu tinggi, dan itu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia cadangan devisa lebih dari cukup, dan Bank Indonesia akan terus juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi Juli diperkirakan masih tinggi mengingat harga pangan masih mahal. Di bulan Juni, harga pangan memberikan sumbangan besar bagi inflasi. Kondisi ini ikut menambah tekanan pada rupiah. Lalu, apakah ekonomi RI masih aman? Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya, Agita Mahlika. Pemirsa, di tengah nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan, yakni hari ini saja sudah di atas angka Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Ini tentunya menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat. Kemudian dolar yang menguat, ini juga dibarengi dengan harga barang yang mahal, kemudian mengerek inflasi. Dolar yang semakin perkasa, kemudian juga inflasi yang tinggi, kemudian amankah perekonomian Indonesia? Untuk itulah Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengambil tema dolar dan inflasi naik, amankah kita? Untuk itulah pada malam hari ini sudah ada 4 narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama bergabung secara virtual sudah ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bapak Febrio Nathan Kacaribu. Halo, selamat malam, Pak Febrio. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Kabar baik, Bapak. Kemudian sudah bergabung di studio kita sudah ada Bapak M. Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI. Halo, Pak Misbakun, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Seluruh pemirsa TV One. Oke, kemudian sudah bergabung juga Wakil Ketua Umum Kadin, Ibu Suryani Motik. Ibu, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah, selamat malam juga buat pemirsa TV One. Alhamdulillah. Dan terakhir sudah bergabung ekonom kita yaitu Pak Antoni Budiawan. Bapak apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini sudah segar-segar semuanya meskipun kondisi saat ini mungkin tidak sedang baik-baik saja. Bapak dan juga Ibu, kita mungkin awali terlebih dahulu ke pandangan pengamat. Melihat saat ini sudah di angka Rp15.000 per dolar. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap ekonomi kita, Pak? Ya, pertama adalah mungkin kita harus melihat bahwa kenaikan dolar ini sangat cepat ya di dalam bulan Juni ini. Sampai menembus 15.000 ini sangat cepat. Dan saya rasa ini ada 2 kesalahan Bank Indonesia dalam mengantisipasi kurs rupiah itu. Yaitu pertama adalah mengenai antisipasi dari inflasi. Jadi seolah-olah bahwa inflasi ini masih rendah. Padahal kalau kita lihat realisasinya adalah sudah 4,35%. Yang mengkhawatirkan adalah inflasi pangan itu sudah 9,1%. Nah, ini adalah seolah-olah
diabaikan dan merasa ini masih di dalam koridor yang diperkirakan, yaitu 2-4% target inflasi tahun ini, padahal udah 4,35%. Tapi yang lebih fatal adalah bahwa reaksi dari Bank Indonesia dalam menaikkan suku bunga ini sangat tidak memadai. Kalau kita lihat, The Fed sudah menaikkan suku bunga 0,25% bulan Maret, 0,5%, sangat besar pada saat itu, bulan Mei, dan 0,75% pada bulan Juni. Jadi 1,5%, dan respons Bank Indonesia itu hanya 0% menaikkan. Dan ini adalah tentu saja langsung seketika membuat dolar langsung terbang gitu. Permasalahan inflasi ini adalah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia. Karena inflasi saat ini adalah inflasi global, yaitu bersumber dari kebijakan moneter negara maju, khususnya Amerika Serikat dengan quantitative easing. Nah, respons di sini adalah mau tidak mau bukan masalah neraca perdagangan saat ini, tetapi masalah pembalikan uang ini. Dan kalau kita lihat dari September tahun lalu, kita punya cadangan devisa sudah turun lebih dari 10 miliar dolar. Terutama di dalam 3 bulan terakhir ini sangat itu. Dan masih akan terus. Nah, Bank Indonesia sebetulnya mempunyai 2 kesempatan pada bulan Mei dan Juni, karena di situ Mei dan Juni rapat Dewan Gubernur itu adalah setelah rapat FOMC, Dewan Gubernur Amerika, Bank Sentral Amerika. Tetapi itu tidak digunakan. Nah, sekarang masalahnya adalah di bulan Juli ini, apakah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga? Berapa? Dan masalahnya adalah Juli ini rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ahead, lebih awal dari FOMC. Nah, tanggal 20 sama 21 Juli kalau nggak salah. The Fed rapat tanggal 26-27 Juli. Kalau dia tidak menaikkan lagi, sudah pasti rupiah akan anjlok. Dan kalau kita lihat, antisipasinya adalah kebijakan Amerika itu akan menaikkan suku bunga paling sedikit 0,5% lagi. Nah, bagaimana itu untuk ininya, mengantisipasi itu? Nah, semoga ini bisa diantisipasi, saya rasa itu dulu. Oke, itu tadi pandangan dari pengamat kita yang mengatakan bahwa memang reaksi dari BI dan mungkin juga pemerintah ya masih kurang memadai begitu ya. Sekarang kita lihat kemudian bagaimana tanggapan dari pelaku usaha. Bu Yani, kalau melihat ya tampaknya importir ini, khususnya importir ya, apakah sudah deg-degan ini mengantisipasi kondisi seperti ini? Saya kira bukan hanya importir, produsen para industrialis di Indonesia, karena kita perlu tahu bahwa industri di Indonesia itu masih syarat sama barang-barang impor, bahan bakunya, hulu hilirnya itu tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Jadi kita masih sangat bergantung dengan impor, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita ini belum sembuh total dari COVID. Jadi baru mulai nafas dari COVID gitu. Nah, akibat dari COVID yang 2 tahun tidak bisa praktek juga tidak bisa kerja gitu, itu masih terasa sampai sekarang. Nah, kemudian pemerintah juga bank kasih restructuring sampai Februari tahun 2023 gitu. Setelah itu normal lagi. Sementara bisnis belum normal. Kemudian kita juga punya masalah, memang masalah sekarang bukan hanya di dalam tapi di luar. Nah, supply chain, ada barang nggak bisa kirim, logistik juga menjadi isu gitu. Nah, ditambah lagi sekarang, yang pasti kalau dolarnya tinggi itu sudah berpengaruh terhadap pembelian bahan baku. Karena mayoritas bahan baku masih impor. Nah, kalau komponen bahan bakunya impor itu naik, mau tidak mau harga harus naik. Kalau tidak naik, mau dari mana nutupinnya? Itu satu persoalan lagi. Kemudian yang kedua lagi, kalau ini dinaikkan daya beli masyarakat kan rendah. Ini masyarakat yang banyak yang lay off atau yang tidak dipekerjakan lagi semasa Covid kan belum pulih lagi. Gitu. Nah, ini juga akan menjadi masalah lagi. Apakah nanti tentunya pengusaha apapun kejadiannya pasti akan berusaha untuk survive. Apakah akan ada cost efisiensi atau menaikkan harga. Nah, cuma bedanya
Kalau pengamat ngelihatnya begitu, kalau pengusaha kita berharap tidak ada kenaikan suku bunga karena kita belum pulih. Kalau toh ada kenaikan mungkin subsidi. Karena memang ini dunia usaha sama sekali ini belum normal. Jadi mungkin itu. Kemudian juga restructuring juga masih belum normal juga gitu. Bantuan di negara-negara maju suku bunga mau dinaikkan, tapi kan bantuan langsung ke dunia usaha clear, jelas. Kita kan nggak ada bantuan itu gitu. Bantuannya lewat bank baru disalurkan lagi, belum lagi bank tidak mau menyalurkan 2 tiers begitu. Nah itu kan yang nggak selesai-selesai. Nah ini memang menjadi persoalan tersendiri buat dunia usaha. Jadi kita lagi ngelihat resesi ini pasti ya mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi mungkin agak sulit dihindari. Kita bisa memahami kesulitan pemerintah, tapi kita juga berharap pemerintah dan DPR juga bisa memahami kesulitan dunia usaha untuk bisa survive. Karena kalau dunia usaha nggak survive juga at the end ekonomi juga kan tidak bagus buat Indonesia gitu. Oke, ada ancaman resesi yang meskipun diharapkan mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tampaknya sulit untuk dihindari. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari wakil rakyat termasuk juga dari pemerintah selaku regulator. Namun usai jeda, Indonesia Business Forum akan segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari Pak Antoni dan juga dari Bu Yani, sekarang saya ingin ke Pak Misbakun. Tadi kan dari pengamat, kalangan pengamat ini menyebutkan merekomendasikan untuk menaikkan suku bunga, tapi justru dari pengusaha tidak. Kalau dari DPR sendiri bagaimana? Begini, yang perlu kita pahami bersama bahwa efek dari inflasi yang naik ini harus kita sikapi dengan cara yang berbeda. Karena the global inflation sekarang saat ini yang terjadi itu karena gangguan supply chain. Terjadi cost push. Karena secara tradisional inflasi itu disebabkan oleh 2 hal. Tarikan permintaan atau demand pull dan cost push. Nah, gangguan supply chain ini menyebabkan terjadinya cost push dan kemudian yang terjadi adalah inflasi global. Karena kita mengalami proses lockdown kemarin karena COVID. Nah, akibatnya kemudian sangat individual ke masing-masing negara. Ketika reaksi dan akibat ekonomi yang sangat individual, semua mengalami proses kenaikan inflasi di seluruh dunia. Tapi berbeda. Penyebabnya sama, tapi individual berbeda. Apakah kemudian ketika Amerika 8,6%, kemudian the Fed fund rate-nya naik, apakah harus suddenly kita memberikan sebuah reaksi yang sama? Berbeda. Tadi Bu Motik sudah menyampaikan, pengusaha butuh sesuatu. Apakah kemudian BI harus menaikkan 7-day repo rate-nya seketika? Tidak. Karena apa? Tadi sudah jelas jawabannya, bahwa COVID belum selesai sepenuhnya di Indonesia. Entilnya, ekornya belum selesai. Ibarat kita ini orang sehat, tapi kita masih baru sembuh dari flu, tapi ingus kita masih ada. Analoginya begitu ya Pak ya? Belum bersih kita ini dari flu. Masih minum 1-2 hari pills yang harus kita istirahat. Dan kemudian kita harus menjaga situasi, apakah seperti ini? Nah tadi udah benar disampaikan oleh Bu Motik, bahwa pemerintah melakukan langkah pertama subsidize, menaikkan. Karena apa? Tarikan dari tekanan dari sisi cost ini, kemudian memberikan dampak terhadap harga BBM kita, pangan kita, ya. Tapi ada situasi bahwa pemerintah mengabsorb sangat luar biasa subsidi. Sehingga BI perlu menunggu juga. Apakah dunia usaha ini masih butuh sebuah insentif untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga. Karena apa tadi? Restructuring kita juga masih belum full. Karena apa? Konstruksi Amerika menyelesaikan permasalahan COVID berbeda dengan kita. Kita cuma bisa memberikan insentif kepada dunia usaha hanya berupa restructuring. Amerika ada PPP, di mana UMKM mereka itu diberikan sebuah uang gratis oleh pemerintah. Asal digunakan, jangan sampai terjadi proses PHK dan tetap menjaga kesinambungan dunia usaha. Individualnya diberi cash oleh pemerintah untuk sebagai penerimaan. Lah kita, apakah ada program itu? Program kita lebih banyak untuk masyarakat miskin dalam bentuk bantuan perlindungan sosial
supaya masyarakat miskin tidak jatuh menjadi masyarakat miskin yang absolut dan sebagainya. Lah, ini tetap mengambang. Tentu ini kan berbeda individual reaksi inflasinya kepada kita. Karena apa? Pemerintah mengabsorb dalam bentuk subsidi, kalau kemudian ditumpangi dengan reaksi yang sama dengan kebijakan moneter, tentu ini akan terjadi sebuah proses yang doubling. Ada dua policy yang saling bertumpukan. Tentunya harus dilihat dulu reaksi dari kebijakan fiskalnya seperti apa, pasarnya nanti akan seperti apa, ujungnya nanti akan kelihatan. Lah, inilah nanti baru kemudian, apakah kita perlu menaikkan atau itu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang di luar kontrol. Memang tidak mudah mengendalikan inflasi ini. Karena apa? Situasinya juga sangat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Semalam kita rapat dengan Gubernur Bank Indonesia mendapatkan penjelasan yang sangat memadai. Bahwa BI tidak pernah keluar dari sebuah prinsip ahead the curve. Ahead the curve itu tetap mereka jaga. Bahwa mereka memberikan reaksi yang memadai. Reaksi yang memadai itu artinya apa? Mereka alert terhadap semua indikator-indikator ini, tetapi likuiditas tetap mereka berjaga. Karena apa? Dunia usaha ini masih membutuhkan sebuah relaksasi terhadap likuiditas yang ada di pasar. Kalau kemudian itu ditarik dengan menaikkan tingkat suku bunga 7-day repo rate yang harus diikuti. 7-day repo rate turun aja tingkat suku bunga yang jadi keluhannya Prof. Antoni, NIM-nya masih tinggi aja, masih terjadi. Makroprudensial memberikan reaksi. Mereka ini kan sukanya NIM yang tinggi ini, begitu diturunkan mereka tidak bereaksi, begitu dinaikkan mereka langsung naik. Lah inilah reaksi yang tidak balance, inilah yang ingin dijaga oleh Bank Sentral. Karena apa? Pemerintah sudah mengambil sebuah porsi yang sangat luar biasa, yaitu apa? Subsidi. Penerimaan negara target dinaikkan, dari penerimaan pajak bertambah 220 triliun, 400 triliun, 440 sendiri naik. Nah, inilah yang harus kita jaga balance ini. Karena apa? Ketidakseimbangan akan menimbulkan imbalance baru. Ketidakseimbangan baru. Lah, pemerintah ingin menjaga itu dalam sebuah kurva yang smooth. Tekanan tidak kembali kepada dunia usaha. Kalau dunia usaha yang belum sehat benar, diberikan tekanan lagi, maka flu yang belum sembuh ini akan menjadi flu yang lebih berat. Oke, artinya memang dari dunia usaha membutuhkan relaksasi sehingga BI ini perlu menunggu terlebih dahulu. Tapi kita ingin tanyakan dulu kepada pemerintah, bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah saat ini untuk menanggapi isu ini? Baik, terima kasih. Tadi Pak Mis sudah menjelaskan dengan sangat baik itu. Karena memang respon yang dilakukan oleh pemerintah paling tidak dalam 1-2 bulan terakhir itu decisive, itu atas konsultasi dan dukungan dari DPR juga. Kita bersama-sama melihat kondisi yang kita hadapi sekarang ini memang bukan hanya dihadapi oleh Indonesia. Banyak negara yang menghadapi tekanan inflasi jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kalau saat ini kita inflasinya di 4,3, banyak negara itu sudah di atas 10%. Bahkan misalnya Turki itu sudah di atas 70%. Jadi kita memang satu tidak sendiri, itu sudah jelas. Nah, apa yang menjadi pembeda antara kita dengan negara-negara mayoritas itu? Yang pertama adalah itu tadi, gerak cepat kebijakan pemerintah dalam memastikan bahwa dampak dari inflasi ini bisa diabsorb oleh pemerintah, dalam konteks ini adalah APBN. Kita tentunya bersyukur bahwa kinerja dari APBN kita, kinerja dari khususnya penerimaan kita selama 2021 dan juga 2022 ini memang cukup menggembirakan, sehingga dengan kondisi penerimaan kita yang cukup, kita bisa melihat bahwa cukup besar peluang bagi kita untuk mengabsorb, APBN-nya bisa mengabsorb shock yang dialami oleh perekonomian. Dalam konteks ini jelas tadi seperti disampaikan oleh Pak Misbakun, bahwa target utama kita adalah menjaga daya beli dari masyarakat, khususnya yang miskin dan rentan. Nah, ini yang harus kita jaga
selama tekanan ini masih akan ada. Tekanan yang sekarang kita hadapi secara global oleh dunia ini sebenarnya memang cukup unik dan cukup jarang. Jadi ini agak berbeda dengan krisis yang pernah dihadapi oleh global, paling tidak dalam 3 krisis terakhir. Misalnya krisis 2009 itu berbeda, krisis 2013-2014 itu juga berbeda, dan krisis COVID jelas sangat berbeda juga. Saat ini kita menghadapi global crisis, potensi global crisis yang datangnya dari harga yang meningkat akibat supply chain yang terhambat, lalu diperparah dengan geopolitik, war in Ukraine, perang di Ukraina, dan di saat yang sama negara berkembang itu masih banyak yang belum pulih, tetapi negara maju itu kebijakan moneternya sudah saatnya untuk diperbaiki karena sudah cukup lama tingkat suku bunganya terlalu rendah. Nah, ini kemudian menjadi kombinasi yang sangat rumit bagi negara maju yang akan menghadapi yang namanya stagflasi, di mana inflasinya tinggi, akan tetapi perekonomiannya mungkin akan tumbuh sangat rendah, atau bahkan seperti yang banyak sudah diikuti oleh pelaku usaha, bahwa di Amerika dalam 2 kuartal pertama di tahun 2022 ini diperkirakan sudah tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut. Secara teknis itu disebut resesi. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian di pasar global, dan itu berimbas kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, saya ingin menunjukkan lagi sedikit pembedanya. Apa bedanya kita dengan negara lain dalam konteks saat ini? Saya tidak mengatakan bahwa kita pasti aman, enggak juga. Artinya kita sedang menghadapi risiko yang cukup berat, tapi kita punya modal yang lebih kuat dibandingkan dengan banyak negara lain, khususnya negara berkembang. Tadi seperti inflasi yang sudah kita jaga cukup rendah di 4,3, hasil dari kecepatan kebijakan kita yang kita kolaborasikan dengan sangat cepat dengan DPR, sehingga kita bisa menjaga harga Pertalite tidak naik, harga listrik tidak naik, harga LPG tidak naik, sehingga subsidi kita dan kompensasi kita memang akhirnya menjadi cukup membengkak. Tetapi tidak apa-apa, ini adalah kesempatan kita untuk menjaga daya beli masyarakat, dan kita bisa tetap mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi kita, sementara banyak negara lain sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Jadi jangankan untuk mendorong terus pertumbuhan ekonominya, inflasinya pun mereka harus akhirnya terima jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa kita dapatkan di Indonesia. Nah, bagaimana kolaborasi kita dengan Bank Indonesia? Ini yang penting kami juga share. Kita semakin kuat, khususnya dalam kondisi belakangan ini, semakin sering untuk compare notes. Kita sering sekali untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia, sehingga sinergi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter itu justru akan dan sudah mulai semakin kuat kita jaga. Jadi setiap waktu kita bisa terus mengkoordinasikan, mengkolaborasikan bagaimana keharmonisan antara kebijakan fiskal yang sudah kita sebutkan tadi, menjaga inflasi tetap rendah, dan tapi Bank Indonesia tentu akan memantau ini setiap hari, khususnya bagaimana gejolak di pasar global yang dampaknya terhadap kurs. Tadi sudah disebutkan bagaimana kekuatan kita secara makro memang relatif kuat dibandingkan dengan banyak negara berkembang. Tahun ini kita relatif berbeda karena saat ini kita sedang menghadapi current account surplus instead of current account deficit, jadi sangat berbeda. Lalu kedua, cadangan devisa kita walaupun sudah menurun sedikit, tetapi juga sebenarnya cukup tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan waktu kita menghadapi 2013 ataupun 2009. Nah, ini tentunya akan terus membutuhkan kolaborasi yang erat, yang kuat antara kebijakan. Jadi yang kita bisa sampaikan adalah kita terus jaga daya beli masyarakat, kita terus jaga momentum pertumbuhan ekonomi. Oke, Bapak terima kasih, itu tadi sudah digambarkan ya bagaimana kondisi saat ini, tampaknya ada optimisme juga kalau kita lihat di pemerintah, tapi bagaimana kemudian tanggapan para narasumber saya yang ada di studio, karena tampaknya tidak terlalu setuju dengan hal ini, tapi nanti bisa kita tanyakan usai jeda. Kami segera kembali. Selain dari risk of sentiment yang cenderung berkembang di pasar keuangan global saat ini, terdapat salah satu faktor domestik, yakni adalah realisasi dari ekspor CPO ataupun kelapa sawit sepanjang bulan Juni yang baru tercatat 1,2 juta ton secara volume dari kuota 3,4 juta ton. Dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan
kuota terhadap ekspor CPO. Dengan realisasi tersebut, pelaku pasar juga cukup khawatir ataupun concern terhadap kinerja ekspor dalam jangka pendek yang pada akhirnya pun juga akan mempengaruhi surplus neraca perdagangan. Kinerja USD IDR, US dollar terhadap rupiah yang saat ini berada di angka 15.000 masih memiliki potensi untuk menguat dengan target terdekat ada di angka 15.200 dan target tertinggi ada di angka 15.600. Sementara angka 15.600 merupakan capaian angka tertinggi yang telah diuji USD IDR selama 52 minggu sebelumnya. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan tanggapan juga dari sejumlah analis, tapi kita juga menjadi pertanyaan, sejauh mana kemudian rupiah ini mempunyai ruang untuk menguat. Tapi kembali lagi mungkin Pak Antoni menanggapi pernyataan dari Pak Febrio ya, kalau kita melihat disebutkan bahwa ada optimisme karena ada memang kinerja APBN yang menggembirakan, tapi bagaimana kemudian tanggapannya? Ya, pertama adalah gini, bahwa ini kan kita membicarakan fenomena kurs rupiah 15.000. Sekarang kalau tidak ada respons kebijakan, apa yang terjadi? Kan itu. Kalau suku bunga tidak naik, berarti rupiah akan berpotensi untuk melemah lagi. Nah, ini adalah suatu pilihan. Jadi kita tidak bisa dua-duanya, mau kurs rupiah menguat lalu suku bunga juga rendah. Tidak bisa, ini adalah trade off. Nah, ini pilihan. Kalau kita pilihannya adalah mau suku bunga rendah, maka kurs rupiah kita siap-siap untuk tergelincir. Untuk kurs rupiah tidak tergelincir, kalau pilihannya adalah satu lagi, maka suku bunga harus naik. Tidak bisa tidak gitu. Jadi, nah sekarang apa yang terjadi? Kalau kurs rupiah itu menjadi 15.500, 15.600, apa bisa begini terus? Nggak mungkin bisa, karena inflasi juga akan semakin meningkat dengan rupiah yang terlalu rendah gitu. Terus yang kedua adalah bahwa kalau suku bunga naik, ini pengusaha ini masih, kita punya ekonomi masih belum pulih. Ekonomi global juga tidak pulih. Di negara maju juga mereka masuk resesi lagi dengan menaikkan suku bunga. Itu adalah suatu risiko. Karena apa? Karena ekonomi kita tahap ini, ekonomi dunia, tahap ini terjadi bubbles ekonomi. Commodity price bubble. Ini terjadi, jadi mau tidak mau kalau ini gelembung terus memakan daya beli masyarakat. Kalau kita mengontrol mau daya beli masyarakat, maka itu akan dinaikkan dengan risiko kalau mereka diam saja dengan mengatakan bahwa perusahaan di sana juga masih rugi, masih belum pulih. Kalau mereka juga minta itu suku bunga diam saja, apa tidak dinaikkan, maka yang terjadi adalah stagflasi. Nah, berapa biaya stagflasi itu sama kita juga bagaimana kita versus bahwa suku bunga tetap tetapi rupiah menjadi 16.000 bahkan bisa lebih. Nah, di mana trade off ini? Nah, terus mengenai suku bunga saya setuju bahwa suku bunga kita ini memang sudah terlalu tinggi, tapi masalahnya adalah karena kita punya sektor perbankan ini adalah tidak efisien. Ini adalah dikontrol oleh 4 dan 7 bank besar ini. Okay. Nah, sehingga di sini net interest margin-nya itu sangat tinggi sekali, di atas 5% sampai 8%. Okay. Singapura itu hanya 2% saja net interest margin-nya gitu. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh Bank Indonesia dan OJK untuk mengendalikan ini. Baik. Menjadi pertanyaan juga kepada Pak Febrio, Pak, apakah pemerintah sejauh ini mungkin punya bantuan kepada pengusaha apabila suku bunga ini terpaksa naik, Pak? Kita kan melihat konteksnya sekarang pertumbuhan ekonomi masih baik dan kita melihat performance dari ekspor kita terus menciptakan neraca perdagangan kita yang surplus. Ini sudah 25 bulan berturut-turut. Jadi saat ini yang sedang kita hadapi game-nya adalah memang tingkat suku bunga meningkat di negara maju dan ini sudah kita antisipasi dari awal. Kita sudah tahu bahwa Amerika itu dari sejak beberapa bulan yang lalu juga kita sudah tahu bahwa mereka akan menaikkan tingkat suku bunga dengan sangat cepat. Bahkan kita sudah prediksi bahwa, dan ini juga sudah jadi market consensus, tingkat suku bunga mereka paling tidak harus naik ke atas 3% by the end of the year.
Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh semua pihak, semua negara, terutama negara berkembang, di mana tadi seperti disebutkan Prof. Budiman, itu jelas biasanya yang terjadi adalah pembalikan arus modal dari negara berkembang ke negara maju. Nah, inilah yang kemudian tercermin di kurs yang biasanya akan melemah. Nah, sekarang bedanya apa dengan Indonesia saat ini? Indonesia saat ini tekanannya sama dengan apa yang biasa kita hadapi, yaitu pembalikan arus modal. Akan tetapi, apa kekuatan kita? Kekuatan kita adalah itu tadi, cadangan devisa kita yang sudah kita kumpulkan selama 1,5 tahun paling tidak, itu memang cukup tinggi. Itu yang pertama. Lalu kedua, tren untuk kita mendapatkan current account surplus itu masih kuat. Nah, tetapi tentunya ini tidak membuat kita kemudian gegabah bahwa kita katakan bahwa ini pasti kita akan bisa handle semuanya, enggak juga. Nah, saat ini kan kita sudah mengatakan bahwa ketika kita menghadapi kesulitan seperti ini, prioritasnya apa? Prioritas pertama adalah daya beli masyarakat. Itu sudah jelas dan itu sudah kita ambil. Itu kita keluarkan ekstra 350 triliun untuk mempertahankan bahwa harga Pertalite tidak naik, harga listrik tidak naik, harga LPG tidak naik. Ini membuat bantalan bagi masyarakat, sebenarnya bukan hanya rumah tangga saja, yang menggunakan LPG 3 kilo, itu seluruh masyarakat Indonesia hampir 80%. Dan di sana terutama banyak adalah UMKM yang memanfaatkan. Ini yang kemudian menjadi sangat penting ketika kebijakan itu kita ambil, kita tahu itu berdampak untuk memberikan bantalan yang cukup bagi masyarakat, sehingga kita lihat inflasi kita masih cukup terkendali dibandingkan dengan banyak negara lain. Tapi kemudian kita harus tetap waspada, ini memang bukan situasi yang gampang, bukan situasi yang mudah, sehingga vigilance bagi kita memang harus ekstra, dan ini terus kita pantau bersama-sama. Oke, Bu Yani langsung bisa ditanggapi mewakili pengusaha, silakan. Terima kasih. Jadi gini, yang jelas memang sekali lagi kita ini belum recovery gitu. Kita masih dalam keadaan pingsan. Kalau ini tadi flu-nya dia bilang sembuh, belum juga. Ingusnya masih ada enggak? Flu-nya aja juga belum sembuh. Oke. Jadi masih demam tuh masih sekali-sekali. Nah sekarang nyatanya di Jakarta 10.000 lagi gitu yang kena COVID. Nah udah PPKM 2, kita ini udah jantungan lagi nih. Ini kita masih demam, jadi belum benar-benar sembuh. Kalau ditambah lagi dengan suku bunga yang naik gitu ya. Nah ini akan menambah beban lagi berat. Nah devisa kalau memang kita punya, kalau misalnya ditingkatkan, kenapa enggak misalnya kita fokus pada pertumbuhan. Greenspan misalnya di zaman Amerika dulu, kan fokusnya pada pertumbuhan. Kalau devisa yang masuk banyak ke Indonesia, ini juga kan akan nambah juga cadangan dolarnya. Nah itu yang saya lihat. Apalagi kan sekarang ini komoditi lagi tinggi gitu. Nah yang pertama itu. Kemudian kenapa kita nggak genjot ekspor kita yang potensinya bagus. Perang antara Cina dengan Amerika punya banyak hikmah ke Indonesia. Itu yang digeber juga. Nah kemudian G20, recovery stronger, recovery together. Yang ada sekarang enggak begitu. Recovery-nya enggak together, enggak stronger gitu. Perbankan recovery duluan, kita enggak. Ini dunia usaha, industri jauh tertinggal sama perbankan. Restructuring enggak cukup, top up juga harus ada. Mungkin bank sudah waktunya memilah-milah mana industri yang bisa diselamatkan, mana yang tidak gitu loh. Nah ini juga udah waktunya juga untuk melihat kembali. Akhirnya saya lihat begitu. Jadi kalau misalnya ini dipaksakan, dolarnya naik, suku bunganya naik, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf, akan berapa banyak pengusaha yang mati, pabrikan yang mati, dan akan berapa banyak layoff. Kemudian ini juga akan jadi beban negara. Saya sih sementara melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi mungkin juga pemerintah juga harus nahan hawa nafsunya lah. Infrastruktur gitu, itu yang tidak prioritas dikurangi. Fokuslah bantu rakyat dulu, IKN tunda dulu lah gitu. Nah skala prioritas tuh mesti ada gitu, ini sekarang udah waktunya lah. Oke, jadi pemerintah harus tahan nafsu dulu, fokus dulu membantu rakyat. Nanti suara rakyat seperti apa tapi bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi kami kembali. Oke, langsung saja ke Pak Misbakun, harus fokus pada rakyat terlebih dahulu, gimana Pak? Gini, apa yang disampaikan oleh Bu Motik tentang risiko dari kenaikan nilai tukar termasuk oleh Prof. Antoni tadi itu dipertimbangkan sekali oleh Bank Indonesia, diukur.
mereka pasti mempunyai nilai toleransi pada tingkat mana rupiah ini akan dipertahankan. Dengan berapa pengorbanan di penggunaan cadangan devisa untuk sana. Perlu diingat sekarang, ketika COVID ini berjalan, pemegang surat utang dari proporsi asing itu makin lama makin turun. Proporsinya makin turun. Sekarang sudah di bawah 20%. Dulu pada saat situasi ekonomi normal itu hampir 40%. Berkurang banyak. Artinya apa? Risiko itu bisa diukur. Tadi ada efek-efek kenaikan nilai tukar melebihi $15.000 itu di dunia usaha dan kekhawatiran yang lain. Tetapi harus diingat juga bahwa rupiah yang melemah itu juga memberikan dampak yang kuat terhadap murahnya harga bahan kita. Ekspor kita akan bisa mengalami kenaikan, dan yang utama adalah cadangan devisa sisa hasil ekspor itu harus digeser ke Indonesia. Devisa hasil ekspor itu. Karena apa? Kita mengalami proses windfall, kenaikan harga mineral, sumber daya alam yang tinggi, karena itu memberikan juga dampak terhadap penerimaan pajak kita, penerimaan PNBP kita. Nah, tentunya ini kan harus digeser ke devisa hasil ekspor kita. Lah, ini memberikan dampak. Di samping dampak yang lain. Lah, ini tinggal diukur oleh BI. Mana manfaat, mana mudorotnya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang rakyat berada di pihak mana? Oh, negara pasti akan melindungi rakyatnya, kepentingan itu. Contoh subsidi yang diberikan, pemerintah tidak hanya memberikan subsidi Bu, terhadap kebutuhan pokok, BBM dan sebagainya. Pemerintah terhadap energi, Pertamina dan PLN, di samping memberikan subsidi, pemerintah juga memberikan kompensasi. 2 skema diberikan oleh pemerintah, dan itu diabsorb oleh siapa? Oleh negara, melalui apa? Pembebanan subsidi dan kompensasi itu. Nah, pemerintah juga mendapatkan windfall dari penerimaan PNBP tadi, penerimaan pajak yang ditambah. Nah, tentunya jangan ditanyakan apakah pemerintah kemudian ketika defisit ini bertambah, penambahan utang ini itu adalah pengorbanan dan harus diukur. Nah, permasalahan sekarang adalah harus diberikan confidence kepada pengambil kebijakan di fiskal dan pengambil kebijakan di moneter bahwa mereka itu berada dalam sebuah jalur track yang memberikan dukungan memadai kepada siapa? Kepada rakyatnya. Itu. Pilihannya adalah pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit, tadi Profesor sudah mengatakan ini adalah trade off, pilihan. Nah, saya yakin rupiah melemah pada tingkat tertentu juga memberikan dampak positif, walaupun juga memberikan dampak negatif. Tinggal dihitung. Nah, pemerintah memberikan subsidi pada tingkat tertentu untuk menjaga daya beli masyarakat dan untuk memberikan apa? Memberikan minimum risiko kepada jatuhnya masyarakat kecil untuk turun kelasnya menjadi masyarakat miskin. Lah, ini harus diberikan penghargaan dan diberikan confident kalau menurut saya. Sehingga apa? Mereka mempunyai kepercayaan diri bahwa oh ya, pemerintah sudah berada dalam jalur yang benar. Pengambil kebijakan moneternya benar. Lah, inilah kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, saya ingin memberikan penguatan itu. Selebihnya nanti tinggal apresiasi dari dunia usaha, masukan dari maupun kritik dari para akademisi. Oke, kita saling berwacana bahwa ini adalah proses demokrasi yang harus kita bangun sebagai sebuah negara yang milik kita bersama. Baik. Terakhir Pak Febrio, tadi menarik juga yang disampaikan oleh Bu Yani bahwa memang perlu prioritas di dalam pembangunan. Kemudian bagaimana tanggapannya Pak? Saat ini jelas prioritas pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini sudah kita jaga selama 2 kuartal pertama ini. Nah, semester kedua ini kita melihat bagaimana risiko itu harus kita antisipasi. Nah, dengan demikian, kalau kita tadi sudah prioritas menjaga daya beli masyarakat selama 2 kuartal pertama, melihat risikonya juga semakin meningkat, prioritas kita tetap menjaga daya beli masyarakat, memastikan bahwa konsumsi masyarakat itu juga bisa tetap tumbuh. Nah, dalam konteks nanti momentum pertumbuhan ekonomi bisa dijaga, artinya sektor usaha pun sebenarnya akan
relatif tertolong, di mana permintaan masyarakat itu akan tetap terjaga. Nah, inilah yang akan kita coba bersama-sama. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Lagi-lagi, ini bukan masa-masa yang mudah, mirip dengan krisis-krisis sebelumnya, tapi sangat berbeda, di mana stagflasi di negara maju itu merupakan kombinasi dari inflasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Resep ekonominya rumit. Negara maju ketika menghadapi stagflasi biasanya memang menghadapi ini sulit dan akan berkepanjangan. Nah, disinilah kita membutuhkan amunisi yang cukup. Syukurnya memang kita dalam 2 tahun terakhir, khususnya dari 2021 sampai sekarang, penerimaan kita cukup kuat. Dan bahkan kita bisa terus membelanjakan belanja kita secara prioritas. Tadi sudah jelas ya, untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial, bahkan juga untuk pendidikan. Kalau ada belanja untuk belanja modal, infrastruktur itu sudah terencana dengan baik untuk tahun 2022. Bahkan dengan kondisi sekarang ini, kita masih bisa untuk menjaga defisit kita akan lebih rendah dibandingkan dengan APBN yang tadinya 4,85, sekarang outlook kita ada di 3,92. Artinya, pembiayaan hutang kita akan turun. Artinya, kebutuhan pemerintah untuk masuk ke pasar untuk menjual surat utang itu akan berkurang. Itu memang situasi yang relatif sangat baik dibandingkan dengan banyak negara lain. Oke, kita akan mengawal bersama-sama tentunya, tapi terima kasih Pak Febrio, terima kasih Pak Antoni, terima kasih Pak Misbakun, juga terima kasih Pak Bu Yani sudah berkenan untuk berdialog bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan itu menjadi penutup kita di Indonesia Business Forum. Pemirsa, mewakili keren bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.